Langit di atas Tel Aviv berubah menjadi neraka pada malam 14 Juni 2025 ketika rudal balistik Iran menghujani Israel dengan presisi yang mengerikan, menembus Iron Dome, sistem pertahanan yang selama ini dianggap tak tertembus. Bumi berguncang saat hulu ledak hipersonik yang melesat dengan kecepatan 13 sampai 14 kali kecepatan suara menghantam instalasi militer terkuat Israel, termasuk Kompleks Kirya, markas pusat militer Israel yang setara dengan Pentagon. Ledakan menerangi langit malam, mengirim gelombang kejut ke jantung entitas Zionis, sementara sirene peringatan berbunyi sia-sia untuk memperingatkan warga sipil tentang malapetaka yang datang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rudal Fatah 2 Iran dilengkapi dengan kendaraan luncur hipersonik HJV mengakali jaringan pertahanan udara Israel yang bernilai miliaran dolar. Iron Dome yang dirancang untuk mencegat roket jarak pendek, kewalahan, dan tak mampu menahan kecepatan, serta gerakan tak terduga dari rudal balistik canggih Iran. Rekaman media sosial yang diverifikasi oleh outlet internasional menunjukkan rudal-rudal menembus jauh ke wilayah Israel, meninggalkan kawah seukuran gedung, dan mengubah infrastruktur militer kritis menjadi puing-puing berasap. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat mitos ketangguhan Israel hancur di depan mata. Rudal Fatah 2 Iran adalah pengubah permainan dalam perang modern. Dengan kecepatan mencengangkan Mach 13 sampai 14, 16.000 km per jam, rudal ini menempuh jarak 1.800 km antara Iran dan Israel dalam waktu kurang dari 400 detik, hampir tidak memberi waktu reaksi untuk intersepsi. Berbeda dengan rudal balistik tradisional yang mengikuti lintasan parabola yang bisa diprediksi, kendaraan luncur hipersonik HJV Fatah 2 melakukan manuver berge tinggi di fase terminal, membuatnya mustahil dilacak secara akurat oleh radar. Rudal Iran tidak hanya cepat, mereka memiliki akurasi mematikan. Fatah 2 dan varian Shahab 3 menggunakan kombinasi sistem navigasi inersia INS, menghitung posisi terus-menerus via giroskop dan akselerometer. Panduan satelit GNSS GPS GLONASS menyesuaikan lintasan di tengah penerbangan untuk akurasi sempurna. Manuver terminal mengubah trajektori di fase akhir untuk menghindari pencegat. Sistem panduan 3 lapis ini memastikan bahwa bahkan jika Israel mengganggu sinyal GPS, rudal tetap bisa menghantam dalam 10-25 meter dari target, cukup untuk meluluh lantakan bunker militer yang diperkuat. Iran telah banyak berinvestasi dalam sistem pemandu, mengurangi Circular Error Probable (CEP), ukuran akurasi menjadi kurang dari 50 meter untuk beberapa rudal seperti Fateh 313. Selain itu, umpan dan teknologi pengacau radar digunakan untuk membingungkan sistem penyergap. Rudal berbahan bakar padat, misalnya Sejil 2, memungkinkan peluncuran cepat tanpa proses pengisian bahan bakar yang lama, sehingga serangan pencegahan lebih sulit dilakukan. Sementara itu, rudal berbahan bakar cair seperti Khorram Shahr membawa hulu ledak 1.500 kg, cukup untuk meluluh lantakkan seluruh blok kota. Iron Dome dirancang untuk menangani serangan roket skala kecil, bukan gelombang rudal hipersonik dan balistik yang terkoordinasi. Iran memanfaatkan kelemahan ini dengan meluncurkan lebih dari 150 rudal secara bertahap, memaksa pertahanan Israel memilih target yang mengakibatkan kebocoran fatal. Beberapa rudal bahkan terbang dalam pola zigzag
semakin membingungkan pelacakan radar. Berbeda dengan silo rudal statis, peluncur bergerak dan kompleks bawah tanah Iran membuat serangan pencegahan hampir mustahil. Truk yang membawa rudal Zolfagar dan Shahab-3 bisa meluncurkan serangan dan bergerak dalam hitungan menit, sementara jaringan bawah tanah tersembunyi memungkinkan Iran meluncurkan rudal tanpa terdeteksi. Kegagalan Iron Dome menandai titik balik strategis. Iran telah membuktikan bahwa rudal balistik hipersonik dikombinasikan dengan taktik serangan beruntun bisa mengalahkan bahkan pertahanan udara tercanggih sekalipun. Israel kini menghadapi dilema eksistensial, eskalasi lebih jauh, dan memicu perang total, atau mencari solusi diplomatik sebelum lebih banyak rudal menemukan sasaran. Satu hal pasti, aturan pertempuran di Timur Tengah telah berubah selamanya. Era superioritas udara Israel yang tak tertandingi telah berakhir, dan rudal-rudal Tehran telah menulis ulang buku panduan perang modern. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.